Penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek tertentu untuk memperoleh suatu keuntungan. Itu adalah definisi investasi menurut KBBI. Oke, seperti yang saya katakan di awal tadi, jadi investasi itu merupakan sebuah aktivitas di mana kita menyimpan uang kita atau menanamkan uang kita atau dana kita pada suatu periode tertentu dengan harapan melalui penyimpanan yang telah kita lakukan tersebut dapat menimbulkan suatu keuntungan melalui peningkatan nilai investasi yang telah kita lakukan. Nah, investasi sendiri memiliki 5 jenis. Yang pertama, investasi reksadana. Yang kedua, investasi obligasi atau surat utang. Dan yang ketiga, ada yang namanya investasi saham. Nah, pada investasi saham ini, kita menanamkan modal kita pada suatu perusahaan, sehingga secara nggak langsung kita menjadi pemilik perusahaan tersebut juga. Lalu yang keempat, ada yang namanya investasi emas. Yang kelima, ada yang namanya investasi properti, yakni seperti tanah atau benda lainnya yang memiliki suatu nilai yang dapat bertumbuh di setiap waktu berjalannya. Selain itu, kita seringkali mendengar bahwa investasi ini seringkali dihubungkan dengan kata menguntungkan. Kenapa ya? Bahkan kita juga sering mendengar bahwa investasi itu lebih baik daripada menabung biasa. Well, itu betul, karena investasi memiliki beberapa keuntungan, yakni yang pertama, investasi tidak hanya menabung uang, tapi juga menambah nilai uang tersebut. Yang kedua, pertumbuhan atau penambahan nilai aset dari investasi yang telah kita lakukan jauh lebih cepat. Bahkan dalam 1 tahun nilainya bisa berlipat ganda. Yang ketiga, investasi bisa melawan inflasi. Bahkan kita bisa tetap untung meski di bawah badai ekonomi sekalipun. Dan yang keempat, tidak perlu memikirkan biaya masa depan, bahkan uang pensiunan nantinya. Hal ini dikarenakan keuntungan investasi akan terus tumbuh, bahkan dapat diwariskan ke anak cucu sekalipun. Nah, dari keuntungan yang telah disebutkan tadi, tidak semuanya dapat terjadi, karena bisa saja kita mengalami kerugian dari investasi yang telah kita lakukan, yang disebabkan kita tidak dapat memilih dan melakukan investasi dengan baik dan benar. Maka dari itu, betapa pentingnya kita belajar terlebih dahulu sebelum kita memulai investasi. Lalu pertanyaannya, kenapa kita sebagai generasi milenial diwajibkan untuk melek investasi? Terlepas dari segala keuntungan yang telah disebutkan tadi, ada beberapa keuntungan bagi kaum milenial yang telah berinvestasi sejak dini, yakni yang pertama, menjadikan uang produktif. Saat masih muda, tentu saja kita akan lebih berfokus pada cita-cita dan kehidupan sosial, guna menjadi lebih produktif. Nah, dengan investasi sejak dini, kita juga dapat membuat uang kita menjadi produktif dengan selalu bertumbuh, sehingga tidak hanya kita yang produktif, tapi uang juga ikut produktif. Yang kedua, bersifat jangka panjang. Investasi itu bisa bersifat jangka panjang, sehingga hasilnya tidak dapat dilihat langsung keesokan harinya. Maka dari itu, kita yang masih muda memiliki suatu keuntungan yang sangat baik, yakni waktu. Dengan usia yang muda, maka kita memiliki waktu berinvestasi semakin lama, sehingga keuntungan yang akan didapatkan di masa depan tentu semakin besar juga. Lalu yang ketiga, mempersiapkan kehidupan berumah tangga. Walaupun kita masih belum menikah, namun dengan berinvestasi, kita dapat mempersiapkan dana kita untuk kehidupan setelah menikah nantinya. Sehingga kita dapat menghindari kendala-kendala ekonomi rumah tangga yang bisa saja terjadi pada saat rumah tangga kita nantinya. Nah, itu dia beberapa keuntungan investasi bagi kaum milenial. Ingat, sebagai generasi milenial, investasi yang paling baik bukanlah uang, emas, ataupun lainnya, tetapi usia kita sendiri, yakni waktu. Jadi jangan sia-siakan waktu yang ada, daripada kita gunakan untuk hal-hal yang tidak berguna, lebih baik kita gunakan untuk membuat diri kita dan uang kita menjadi lebih produktif. Sekian, terima kasih.